Halo teman-teman. Hai, kembali lagi di YouTube KPR GKP Cikembar. Udah lama banget ya kita nggak bikin YouTube ya, ayo. Udah 1 tahun. Oh masa? Iya. Karena kan udah 2022. Oh iya. Oke guys, jadi welcome back to our channel. Dan hari ini langsung aja ya tanpa berlama-lama kita mengundang seorang tamu. Ada siapa? Tamu spesial. Saudara siapa? Reza. Oh, Reza Arab. Galilea. Reza Arab. Reza Galilea ya. Oh iya. Oke. Jadi kita teman-teman mau ngobrol-ngobrol sama Reza tentang bagaimana perjalanan hidupnya, perjalanan spiritualnya sampai dia sekarang. Oke. Yang mampu membuat dia tetap bertahan. Ya. Oke, ya. Mantap. Silakan. Siap diinterogasi. Ya, let's go. Let's go. Jadi Langsung aja. Ya, langsung aja. ya. Pengalaman pertama. Pertama, boleh. Pertama apa tuh? Pengalaman pertama. Pengalaman dari kecil. Oh langsung Ya, nih. mungkin Iya, dari langsung. kecil dulu deh, biar Dari kecil. Ya. Waktu kecil kita merindukan Natal. Namanya apa sih ya? Kira-kira Mungkin bingung. dari kecil Reza tuh orangnya tuh kayak gimana? Kecil saya nggak pernah nakal, nurut aja sama orang tua gitu. Oh, baik Iya, anaknya, lempeng-lempeng aja ya. iya, Baik-baik aja. ngikutin gitu. aja, ngikutin Bohong. alur lah. Nggak ada melenceng-melenceng kemana-mana. Cuman ada satu kejadian lucu doang, lucu ini Maya. Gimana tuh? Aku baru tahu punya kakak tuh kelas 3 SD. Sebelumnya nggak tahu. Nggak tahu dari TK kelas 1 kelas 2 tuh nggak tahu punya kakak. Kelas 3 SD baru tuh balik si kakak ini dari Surabaya. Oh karena Maksudnya jauh kenapa sih? kali. Kenapa nggak tahu? Karena memang nggak pernah ketemu, nggak tahu punya Oh, kakak, nggak pernah jadi- diceritain juga punya kakak. Oh, nggak diceritain sama orang Nggak tua. ceritain sama orang tua. Kayaknya Tapi emang kakak-kakak beneran kan? Kakak beneran. Oh. Yang beneran dulu nih. Nanti ada lah yang Oh. beneran kayaknya dulu yang ini. beda jauh ya umurnya, makanya sampai Beda- gak tahu. Beda 15 tahun. Oh. Jadi pas kamu pantesan. kecil kakak udah pergi gitu. Udah ya udah keluar kota Surabaya Kota. sih. Oh, Ya. Oke. Pantesan sih. Wajar-wajar. Oke, terus? Ya. Oh, iya, ini satu lagi pengalaman yang mungkin jarang banget orang bisa dapetin. Saya nama Reza Galilea itu bukan dari orang tua ya. Dari? Dari Uwa. Dari Oh, saudara. Uwa. berarti. Iya, dari Kakaknya Uwa. Mama atau papa? Gimana ya sebutnya ya? Dari Saudara lah ya. saudara lah ya. Dari Waebre. Oh, Nah, iya, ya. iya, saudara ya. Saudara Iya. dari mama. Dari berarti mama, ya? saudara dari mama. Soalnya kan dulu waktu kecil juga emang nggak dianggap anak sama bapak. Terus karena mama pusing juga, udahlah kasih aja ke Wa gitu. Oh, gimana? Dikasih ke Wa. Agak serius nih. Iya, waktu kecil tuh. Jadi sebenarnya orang tua udah cerai kan ya. Cerai. Terus adalah saya ini di dalam perut si mama. Mm. Pas udah keluar nggak dianggap anak nih sama si papa tuh. Oh iya. Dianggapnya anak orang Cina, muka kayak gini anak orang Cina. Iya, Oke. kayak gitu. Terus? Dianggap anak orang Cina. Terus mama sakit hati lah, namanya ibu kan anaknya, nggak dianggap sama suaminya sendiri. Kasihlah ke Uwa karena Oh, jadi dititipin ke Uwa iya, gitu ya. dikasih sih, emang dibaptis juga, emang ada 2 kali jadi dibaptis, ada nama Uwa sama orang tua. Hmm. Ya gitu. Terus seiring berjalannya waktu. Seiring berjalannya waktu, Wak tuh punya anak lagi. Ya. Dikasih lagi lah saya ke mama saya. Oh. Tapi diurusnya sama nenek. Nenek juga ini tuh kakaknya nenek saya dari mama. Kakaknya nenek. Kakaknya nenek. Oh iya iya. Jadi diurusnya dari kecil tuh sama kakaknya nenek. Emang kata nenek ini juga emang udah nggak ada
nakal-nakal gimana emang nurut aja Menurut anaknya aja, ya. baik-baik aja ya. Diem aja anaknya, nggak rewel, nggak segala macem lah. Terus tapi waktu itu kamu nyadar kalau kamu itu dikasih ke Baru dititipin dikasih. ke Uwa. Enggak, waktu kecil nggak tahu, waktu udah kelas 3 SMP kayaknya, 3 atau kelas 2 SMP baru diceritain. Baru tahu. Pas kamu balik lagi sama orang tua tuh umur berapa Itu tahun? masih Masih 1 kecil? tahunan lah, 1 Oh, tahun nggak 2 tahu tahun ya? nggak tahu. Nggak inget. Iya nggak inget, cuman diceritain. Diceritain pas SMP. Pas SMP. Oke. Iya. Dan ternyata pas SMP juga baru ceritain lagi kalau si mama sama papa tuh udah cerai. Pas Tuh. kamu tahu kalau misalkan mama sama papa cerai, gimana tuh perasaan kamu? Jujur biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Mungkin karena Karena emang dari kecil nggak diurus sama orang tua. sama Dari kecil mama tuh atau sama papa? Iya, sama mama nggak diurus. Sama mama tuh cuman seminggu sekali dia balik ke Cikembar. Oh, Kan mama ngajar kerja. kan ngajar di di MW kan ngajar. Di waktu itu masih guru TK. Ngajar di MW di sana lah, bukan kosan, kontrakan, di kontrakan sama kakak. Iya nggak, di kontrakan, kakak kan di luar kota. Iya. Ya, di kontrakan. Kamu di sini. Di sini sama nenek. Tuh kecil tuh, jadi diurusnya emang sama nenek, sama kakek. Bukan kakek dari mama asli, tapi kakaknya nenek. Itu Jadi kamu tuh tahu tuh ya biasa aja gitu. biasa aja, jadi kayak ya udahlah jalanin aja. Gimana Karena sih? udah terbiasa. Iya, gitu. karena kayak nggak jadiin pikiran lah. Cuman mungkin banyak orang kayaknya pasti bisa jadi itu broken home lah gara-gara kayak gitu, Kalau masalah kamu orang gimana? tua. Kalau aku ya karena emang nggak tahu ya dapat nggak tahu dapat berkat pemikiran yang ya udah biasa aja gitu, nggak usah jadi ribet gitu kan. Jadi ya udah jalanin aja, nggak harus mikir yang gimana soal orang tua. Terus ya apa? Kalau perjalanan spiritual kamu, maksudnya hubungan kamu dengan Sama Tuhan, Tuhan. nah, Hubungan sama Tuhan? dari kecil apakah emang udah Iya dari dekat kecil. sama Tuhan atau Dari gimana kecil. sih? Dari kecil cuman ya gimana ya, spiritual. Kayaknya jarang banget yang bener-bener nggak tahu karena kurang bersyukur gitu ya. Gimana? Kayaknya ngerasa biasa aja, bener-bener kayak nggak ada apa-apa. Nggak ada Tuhan gitu. Ada sih, ada maksudnya Ya kayak tahu Tuhan ada gitu. iya ya. Tuhan cuma tahu, oh ya udah Tapi ada. ya udah gitu ya. Ya udah gitu. Sampai sekarang nih. Sampai Sekarang udah gede. sih kayaknya adalah beberapa. Banyak beberapa. Kalau boleh tahu umurnya berapa sih sekarang? Sekarang baru 21. Berarti selama 21 tahun Oh, masih muda ya. Masih muda dong. pengalaman dengan Tuhan yang paling berasa itu apa ya? Sebenarnya setiap hari sih ya, kalau pengalaman sama Tuhan pasti setiap Iya. hari disertai, bener gak? Amin. Merasa gak? Iyalah. Ya, Iya. apa pengalaman yang paling mungkin bisa dibilang, oh iya ya gitu, Tuhan itu emang beneran ada gitu, secara pribadi. Secara Awal pribadi. menyentuh hati. Oh mungkin iya ya. bener, menyentuh hati. Menyentuh atau ngeh bahwa atau enggak Betul nggak? atau enggak gitu. Kalau Tuhan sekali. itu ada atau gimana nih? Gimana ya, jadi ya kayak tadi bilang kayak ya Tuhan ada, terus emang karena sekarang masih hidup ngerasa berarti Tuhan masih ngasih kehidupan ya, gitu-gitu doang, nggak ada yang spesial kayak Nggak gimana ada hal gitu. yang spesial. Iya, gitu. belum kayaknya Belum belum. mungkin. Kalau sesuatu yang mungkin bikin kamu terpuruk atau merasa hidup kamu berat banget gitu buat dijalanin, pernah nggak ngalamin hal yang ya susah banget deh buat dijalanin gitu, Kayaknya masalah lah gitu. kalau udah masalah yang paling gimana ya, paling kerasa banget kalau misalnya si mamah tuh udah, kan memang masih ada serumah ya papa sama mama. Kalau udah berantem tuh emang kayak Enggak, bentar, kan bukannya udah pisah ya? udah pisah tapi Oh. masih serumah. Oh gitu. Itulah karena udah ya gitulah pokoknya. Udah berapa kali pendeta datang ke rumah juga karena emang si papanya susah, nggak bisa lah dia kayaknya ngikutin aturan pemerintah yang nggak boleh kan, yang udah bukan suami istri satu rumah.
dan aturan agama juga kayak gitu. Cuman si papa tuh punya teguhan karena apa? Yang manusia itu nggak bisa dipisahkan kalau bukan sama Tuhan. Apa sih? Ada ayatnya gitu? Oh iya. Iya. Ya, dia megangnya itu. Kalau misalnya belum Apa yang sudah dipersatukan Tuhan? yang sudah dipersatukan Tuhan bisa dipisahkan manusia. Nah, itu. Iya. Meskipun udah cerai, dia nganggapnya masih kayak suami istri aja, tapi nggak pernah ngapa-ngapain, cuman ya masih serumah. Hanya serumah Kecuali aja. kalau misalnya salah satu ada yang meninggal, nah baru dia bisa itu bisa lepas lah. Tapi kamu dengan kondisi kayak gitu, perasaan kamu kayak gimana? Perasaan kemana nih? Perasaan Dengan situasi. Keluarga yang sekarang kayak gitu. Ada risih ada, cuman ya gimana lagi kan, jalanin aja. Nggak ada pengen sebenarnya hidup cuma berdua aja sama mama, soalnya kan ada masalah lah sama papa yang emang nggak enak. Cuman kadang suka mikir juga gitu-gitu juga tetap papa gitu kan. Tetap orang tua. Iya, tetap ya. orang tua, karena kan hukum kasih juga kan, hormati ayah dan ibu. Amin. Iya. Betul. Tapi ya kalau ayahnya kayak gini gitu kan, nggak gampang lah buat. Maksudnya tuh jadi Nggak apa-apa jadi, sih. Gimana ya? Jadi ngomongin orang nanti. Tapi nggak apa-apa nih. Kayak Nggak gini apa-apa. gimana nih? Maksudnya kayak gini gimana? Dari sifat mungkin Ya kamu nggak nerima aja gitu ya? nggak terima. Nggak bisa. Dengan status bokap yang kayak gini sekarang Iya. gitu ya. Iya. Yang kamu mau gimana sih? Ya pengennya ya udah dia keluar, lepas keluar rumah. Kalau misalnya masih pengen balik ke rumah, datang buat ngunjungin mah ya nggak apa-apa. Kalau misalnya buat serumah kayaknya risih banget. Apa sih yang kamu rasain? Maksudnya risih gimana? Kayak gimana ya? Yang ada di pikiran kamu gitu. Ketika Ini bokap ada di kayaknya rumah. kasar nih kalau disebutin. Skip aja. Begitulah. Oke, lanjut. Kalau perjalanan lanjut. spiritual, Ya balik lagi ke Spiritual. perjalanan spiritual ya. Ya. Kita belum denger nih yang gimana ya? Yang Katanya kan gimana sih? tadi ada kan beberapa, pasti ada sih. Adalah. Heeh. Nah kita pengen tahu nih supaya Spiritual. pernah nggak sih mengalami hal yang kamu ngerasa bahwa Tuhan tuh bener-bener ada gitu, dan bener-bener merhatiin hidup kamu? menolong. Pernah Biasanya nggak? Kalau nggak pernah ya nggak apa-apa. ya kita ngawas, cuman gini Pernah nih. nggak ngerasa gitu? Ini aku mau kasih gambaran. Mungkin biasanya kuasa Tuhan menjadi sempurna dan nyata itu ketika kita sedang terdesak. Coba inget-inget masa-masa tersulit. Tersulit. Terus masih bisa bertahan nih sampai sekarang gitu. Pasti ada sih. Cuman kalau nggak ada nggak apa-apa ya, ayo ya. Iya. Belum kayaknya. Oh belum. Karena gimana? Kayaknya nggak pernah sulit nih anak. Ngadepin hidup tuh kayak ya udah jalanin aja gitu, kayak nggak Oke. pernah Ya, ambil karakter orang pusing, mungkin beda-beda nggak pernah ya. ambil ya. Ada masalah sedikit ya udah hadapin aja gitu kan. Oh. Nggak pernah pusing-pusing kayak gimana. Tapi yakin Nggak pernah Tuhan ada. nyampe yang menyentuh gitu? Belum kayaknya. Oke. Berdoa ya supaya punya semoga. pengalaman lebih lagi sama Tuhan. Sekarang kan sekarang kan Reza jadi komisi pemuda remaja udah berapa tahun? Dua berarti. 2 tahun ya? Ya. Baru Mau dua. pertama kali ya? Baru periode pertama. Periode pertama ya, Ya. saya baru pertama. Oke, awal-awal kamu menjabat jadi komisi pemuda remaja, yang ada di pikiran kamu apa? Yang pertama kali pas tahu, oh saya terpilih jadi komisi gitu. Nah, ya. Ya. Saya pertama kali kepikirannya itu tentang melayani. Ya. Terus setelah Jadi terjun, pelayan. Setelah terjun ternyata saya jarang melayani. Saya jarang banget lah ikut kumpul-kumpul. Ada sih tapi nggak itu, jujur lah ya. maksudnya jarang banget gimana? Jarang kadang hadir, kadang enggak. Oh iya, manusiawi lah ya. Kadang egois lah bisa disebut. Kenapa? Kadang pengen ngurusin diri sendiri dulu, kadang ngurusin urusan sendiri dulu, baru kalau udah enak nih baru datang ke komisi
supaya nggak kebawa lah masalah pribadi ke komisi kan. Setelah jadi komisi pemuda remaja, adakah perubahan dari tadinya kamu mungkin dulu seperti apa, jadi komisi jadi seperti apa? Oh iya, dulu tuh memang zaman masih sekolah minggu SMP lah kayaknya, emang nggak pernah sekolah minggu. Oh iya. Cuman katekisasi doang. Nggak pernah datang sekolah Jadi, minggu. kamu nggak pernah sekolah minggu? Nggak pernah. Langsung Katekisasi. pra-remaja. Katekisasi pas SMP itu masuk Baru katekisasi, ikut katekisasi doang. Oh, nggak pernah ibadah. Nggak pernah. Pra-remaja gitu. Itu mah suka sih ada kadang-kadang. Terus gimana tuh? Udah masuk Terus? SMP nggak pernah, jarang lah ikut ibadah. Terus waktu masuk remaja berapa tahun gitu kan, sampai akhirnya bisa kepilih jadi komisi. Masuk komisi barulah Berarti udah pemuda kan? udah pemuda, baru lumayan sering ibadah. Itu kenapa tuh bisa kayak gitu? Apa karena gini loh, apa karena emang itu tuntutan, oh gue komisi nih, gue mesti datang, atau karena memang iya sih Pengen aja, gitu. Iya. pengen aja, atau emang udah ada sadar nih Udah ya komisi kayak gitu, harus melayani nah memang itu gitu. kayaknya Yang mana tuh jadi? yang itu yang yang terakhir kayaknya emang ada dorongan dari hati pengen ikut dari melayani. hati, puji tuh. Bukan Pengen. karena harus gitu ya? Iya, bukan karena emang pengen. Terus ngelihat juga kan kakak-kakaknya pada jago gitar nih, pada bisa main musik lah. Saya juga kepengen gitu kan bisa musik lah, lumayan lah kan buat goda-goda Cewek. Ini lumayan. lumayan lah. Oke. Oke. Terus tadi tuh kan perubahannya apa tuh kira-kira? Perubahannya ya itu tadi kayak jadi sering Sering ke gereja. ke gereja, sering banget di gereja. Waktu itu tuh jadi awal-awal ya, waktu awal komisi, waktunya sering habis di gereja. Kan waktu awal jadi komisi belum kerja. Oh iya ya, Ya, masih belum nganggur kerja, ya. Masih nganggur. Oh iya. Jadi ya di 2019. gereja aja. Di gereja aja. 2020 ya. Banyak waktunya di gereja. Ya gitu. Setelah kamu mungkin mulai mengenal Tuhan, perbedaan apa sih yang paling dirasakan banget gitu dalam hidup kamu? Mungkin dari pola pikir kayaknya ya. Dari lebih ke gimana ya? Contohnya dulu kayak gimana, sekarang gimana gitu? Dulu tuh kayak gimana ya kalau diceritain? Kayak nggak tahu dosa. Ya jadi Amat, ya udah terserah. Iya. Ya gua yang jalanin Iya gitu. mau Terserah mau gua gimana gitu ya. Sekarang tuh jadi oh ini nggak bisa diterima Tuhan nih. Nah, sekarang tuh kan jadi bisa ngebedain lah kayak gitu. Bisa meredam kenakalan lah. Iya, ya. bisa Oke. meredam kayak gitu. Berarti tetap kan puji Tuhan ada perubahan. Ada Harus dong, Iyalah. harus. Berarti beneran Tuhan gitu kalau gitu. Kalau keluh kesah selama jadi komisi. Keluh kesah kayaknya nggak ada sih. Enak komisi yang sekarang tuh. Nah, Nggak mungkin nggak ada loh keluhannya Nggak ya. ada. masa nggak ada Sumpah keluhan? nggak ada. Serius. Iya nggak ada. Jadi teman-teman, buat teman-teman nih yang mungkin dari tadi bertanya-tanya komisi itu apa gitu kan, bisa ada yang nggak tahu. Jadi komisi itu kita ini adalah apa ya, bisa dibilang pengurus yang khususnya mengurus pemuda remaja. Itu kan bener kan ya? Iya. Ya. Jadi ada apa namanya? Ada di dalamnya tuh ada ketua, ada sekretaris, dan itu kita gitu. Salah satunya Reza. ada Reza di sini. Gitu. Ada. Gitu. Tadi ulangi Apa? lagi. Kayaknya Keluh ada. kesah? Kayaknya ada keluh Ya. kesah. Oh, baru ingat Ya, ya. berarti. Kalau misalnya ada pelayanan keluar, Kenapa? itu saya paling nggak kuat di jalan. Tuhan, Oh, itu muntah ya. Keluhan. Itu Oh keluhan. ya, kita udah berapa kali sih keluar komisi, ya ampun. Itu keluhan Gue saya. Keburu corona. Pokoknya kalau Kalau di mobil no. harus pakai nggak motor kuat ya. lah. Nah kalau di motor mau sampai Pangandaran juga naik motor. Kalau senengnya apa berarti? Apanya? Kalau kan tadi keluhannya. Oh, Kalau senengnya. senangnya jadi komisi itu kenapa? Karena ya banyak belajar juga sih Banyak di komisi. belajar. Terus makin apa ya? Makin bisa apa ya? Belajar belajar. Ya belajar. Tadi kan Emang udah belajar apa di komisi gitu? tentang pelayanan. Oh, tentang Tentang pelayanan. pelayanan, tentang gimana cara kita ngadepin
orang yang Orang-orang banyak, yang beda-beda karakter kan, khususnya pemuda remaja ya. khususnya pemuda remaja. Jadi banyak sih sebenarnya belajarnya. Terus ya itu intinya melayani Tuhan, banyaknya ke situ sih. Sering-sering pelayanan. Kamu nanya deh dong. Nanya apa lagi ya? Apalagi nih? Sekarang kan mau beres. Oh iya benar, Oh mau iya, beres. benar. Kita Oh iya, mau beres. Bulan April. April. Nah, gimana tuh? Kita kan Perasaan. sekarang mau beres, Mau beres. nih. Komisi Pemuda Remaja yang lama ya. Kepengurusannya ya. Kalau Reza kepilih lagi, mudah-mudahan kepilih lagi ya. Iya. Di komisi lagi. Boleh. Masih bisa dia. Boleh. Bersedia. Iya. Langsung. Boleh Boleh. katanya tuh. Masih Nah, boleh lah. mungkin ada pesan-pesan terakhir kah sebelum ke yang baru berakhir? gitu. Oh, Sebelum sebelum berakhir. Di yang sekarang. Apa ya? Pesannya buat teman-teman atau buat teman-teman pemuda remaja, buat komisi yang baru? Ah iya benar. buat komisi yang baru kayaknya. Boleh Nah, sok. gimana tuh? Buat komisi yang baru. Pokoknya apa ya? Kesana dong lihat ya kamera. Buat komisi yang baru, pokoknya nanti kita bakal pelayanan bareng. Sudah yakin kepilih dia. Oh, dia kepilih lagi ya. Maksudnya Oh iya. Terus iya, kita nanti kan bakal pelayanan bareng nih. Ya. Kalau misalnya bareng nih aku ada lagi. Apa pesannya? Pesannya Pesannya? Pesannya apa ya? tetap Bingung. kompak. Enggak sih. Berjalan bersama. Together as one. Together son. Apa ya? Bingung. Apa dong? Pesannya sok buat komisi yang baru. Atau Pesannya. nggak buat anak-anak Atau pemuda buat remaja anak-anak deh. pemuda remaja dulu bisi pusing. Anak-anak pemuda remaja. Mm-mm. Oh iya. Ini gimana ya? Gimana Iya. bilangnya ya? Bilang aja. Aja. Ya. Ya. Ya gitulah. Gimana ya? Mau Kasih ngomong apa? pencerahan, Ngomong coba apa? kasih pencerahan. Kayak Mungkin mau beri semangat, motivasi. gak ada. Pengennya Pengennya? Ya. Pengennya Sok. pemuda remaja nanti pemuda Ya. remaja nanti itu bisa gimana ya? Bisa keketuk lagi lah hatinya buat ibadah, datang ke Amin. gereja. Amin. Makin banyak lagi ke gereja karena kan Amin. kemarin tuh sempet hilang tuh pemuda-pemudanya, remajanya Oh. juga ada cuma sedikit kan. Pemuda-pemudanya nih pengen datang lagi lah ke gereja. Jangan lihat umur, jangan lihat apa-apa, tapi kan lihatnya ibadah ke Tuhan. Amin. Buat Tuhan. Ya, Itu pesan-pesan buat pemuda remaja. Kalau buat Iya. yang komisi yang baru gimana? komisi yang baru. Belum Nanti nemu. kita pelayanan ya bareng ya. Oke, Pokoknya. pesannya itu ya. Ya, nanti kita pelayanan bareng. Pokoknya nice. Ada lagi Dika? Cukup kayaknya Cukup untuk kayaknya, nggak usah podcast. banyak. Cukup kayaknya. Ada lagi yang mau disampaikan nggak? Apalagi dah. Iya, apalagi aku mah biasa aja. Hidupnya Kalau biasa. kalau ke Tuhan gimana sekarang? Oh ya Tuhan. sekarang ya. Ya. Jujur, udah nggak pernah doa. Udah nggak pernah doa. Udah nggak pernah doa lagi. Nggak tahu nih kenapa. Kenapa tuh? Ya nggak tahu. Oh, nggak tahu doa lagi dong. Iya. Katanya mau sekolah pendeta. Iya. Oh iya. Nanti ya itulah nanti. Doain, minta doanya. Minta Harus banyak doanya. berdoa dong. Minta doanya teman-teman. Nanti bulan Juni rencana mau ikut tes lagi sekolah teologi. Minta doanya teman-teman. Amin. Oke, Ja, thank you atas waktunya. Terima Iya. kasih buat Nanti waktunya. ini kita tayangkan. Wih, boleh banget. Ada IG-nya nggak nanti? IG. Oke. IG saya. IG Reza Galilea sama Boleh, IG boleh, KPR Ya hujan. sama YouTube KPR. Ya, Jangan lupa subscribe, like, komen. Komen. mantap. Oke. Nanti kita tayangin ya. Boleh, boleh. Terus minta izin sudah siap, udah nggak apa-apa nih ditayangin. Nggak Mantap. apa-apa. Nggak apa-apa ya? Itu udah dapat Oke. persetujuan berarti oke. Terima Oke kasih. teman-teman, kalau ada cerita-cerita kita yang mungkin nggak mengenakan hati kalian, kita bicara ngomong jujur apa adanya. Iya. Tidak bermaksud untuk menyinggung, Menyinggung siapapun. siapapun. Kita hanya sharing. Mudah-mudahan melalui cerita kita sama Reza dapat
satu hal yang bisa membuat kita jadi orang yang lebih baik. Amin. Jadi orang yang bisa tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Oke, Ja, thank you. Terima kasih. Mantap. Thank you. Oke teman-teman, cukup dulu podcast kali ini. Kita akan mendatangkan kembali tamu-tamu yang luar biasa lainnya. Makasih. Bye. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.